Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih, Waalaikumsalam. Mas. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majalisul ilm, yaitu kita berada di madrasah ini kita untuk thalabul ilm, kita sama-sama belajar berkaitan dengan syariat agama, khususnya adalah materi kita pada hari ini berkaitan dengan tauhid, tauhid wal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan amal kita semuanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Allahumma amin. Kita absen terlebih dahulu nggih, Bapak Ibu. Ini bulan Agustus ya. Sebentar lagi 17 Agustus nggih. Ini tanggal 12. Pak Agus Santoso hadir, alhamdulillah. Bu Ambar Adiati izin nggih. Bu Andi Endang hadirah, alhamdulillah. Bu Bekti Rianti hadirah, alhamdulillah. Bu Devi hadirah, alhamdulillah. Bu Dwi Yuliarti hadirah. Bu Eri Yuliani Putri hadirah. Bu Erni Maijah hadirah. Bu Eti Puji hadirah. Bu Etika izin, Bu Handayani izin. Pak Harsono hadir. Bu Heni Yuniarti hadirah. Bu Hikmastuti hadirah. Bu Lis Ismiati hadirah. Bu Pak Muntorik hadir, alhamdulillah. Bu Musinem hadirah. Pak Muslih izin, nggih. Pak Pujiarto hadir, alhamdulillah. Bu Purbaningsih izin. Bu Rasmini belum ya. Bu Retni Astuti hadirah. Bu Rohani hadirah. Bu Rosidah belum. Bu Salbiah hadirah. Bu Siti Khadijah hadirah. Bu Siti Nuriyati izin. Bu Siti Rahayu hadirah. Bu Siti Syarifah hadirah. Bu Siti Sugianti izin. Bu Siti Surya hadirah. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo
hadir. Bu Sukarni hadirah. Bu Sumarsih hadirah. Pak Suparnaman hadir. Pak Supriyo hadir. Pak Wargono. Bu Surati hadir. Masya Allah. Monggo Ibu. Bu Wasmiati hadirah. Bu Wigati Ningsih izin. Pak Aris Tomo belum. Bu Yeti hadirah. Bu Subekti Laraning Tias hadirah. Bu Siti Nur Rohayatun hadirah. Bu Sri Sugiyarti izin. Bu Neni Yudianti hadirah. Bu Yulianti hadirah. Bu Sarkini, betul? Sarkini belum. Masya Allah. Ada yang baru? Alhamdulillah. Nun sewu Pak sinten? Rohadi, Masya Allah. Pak Rohadi nggih. Nun sewu ini baru saya tulis dulu di sini, nanti dimasukkan di absennya. Pak Rohadi. Bu Mei. Mei betul nggih? Masya Allah. Bu Mei. Terus siapa lagi? Yang belum masuk? Sudah? Bu Maizer. Mana Bu Maizer? Oh, Bu Mei ya yang hadir ya. Nah. Ya, ahlan wa sahlan. Selamat bergabung Pak Rohadi dan Bu Mei ya. Semoga diberikan kemudahan, kemudian mendapatkan manfaat juga dari apa yang kita pelajari di Madrasah Lansia Al Barokah ini. Oke. Untuk buku mungkin nanti menyusul ya Ibu ya. Jadi kemarin kayaknya biasanya ada stoknya tapi sudah habis. Alhamdulillah, nanti kita pesankan lagi gitu nggih. Kita menggunakan kitabnya adalah kitab tauhid ya, karena ini berkaitan dengan tauhid alias atau nama lainnya adalah al-aqidah, keyakinan ya. Ini yang kita bahas di hari Selasa nggih. Nanti kalau hari Rabunya dengan Ustadz Tangguh nanti berkaitan dengan amal sehari semalam ya. Jadi aktivitas seorang mukmin ya, dari bangun sampai bangun lagi gitu ya. Semua insya Allah di dalam syariat kita itu sudah komplit ya, komplit, sudah sempurna, tinggal kita menjalankan saja ya, menjalankan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi ya. Dan alhamdulillah ya, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita itu dari golongan manusia gitu nggih. Kita tidak membayangkan kalau Rasul yang diutus oleh Allah itu dari bangsa jin umpamanya gitu kan. Kita sulit nanti nirunya gitu ya, karena nggak kelihatan. Ini rahmat dari Allah ya, kasih sayang dari Allah. Jadi Allah ketika menciptakan kita manusia ya, ke muka bumi ini tentunya ada tujuannya. Apa tujuannya Bapak Ibu-ibu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Dan ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, Allah juga sudah menurunkan
Panduannya. Dengan apa? Menurunkan Al-Qur'an sekaligus juga mengutus Rasul. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an dan Allah utus Rasul. Ini semuanya adalah untuk panduan hidup kita, ya. Bagaimana kita beribadah, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu ya harus sesuai dengan petunjuk, ya, panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pelajari di madrasah kita, termasuk juga adalah tahsin nggih, bacaan Al-Qur'an, ya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya, umur yang panjang untuk belajar agama, untuk belajar membaca Al-Qur'an. Ini kesempatan yang sangat besar gitu ya, sangat berharga gitu ya. Maka kita manfaatkan, ya. Itu nanti di hari Kamis nggih untuk tahsin Al-Qur'annya. Ya enggak apa-apa. Walaupun mungkin belum bisa membaca Al-Qur'an, maka kita ada upaya untuk kita untuk bisa membaca Al-Qur'an. Walaupun harus dimulai dari apa? Iqra dulu gitu nggih. Dari dasar gitu ya. Enggak apa-apa. Itu kan upaya kita. Bahwasanya kita punya niat, punya kesungguhan di dalam membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an itu ya insyaallah itu bernilai pahala yang begitu besar. Setiap huruf dari Al-Qur'an ketika dibaca itu bernilai pahala. Maka sangat apalagi dengan maknanya itu nanti level berikutnya gitu ya. Membacanya dengan baik, dengan benar, dengan tajwid, plus nanti difahami, direnungkan. Kalau di situ ada perintah-perintah, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau ada larangan-larangan, kita berusaha untuk menjauhi, bukan malahan coba. Oke. Kita akan melanjutkan, Bapak Ibu-ibu. Kita masih di bab yang kedua. Betul ya? Ini kalau buku yang ini berarti halaman ke-8, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kita masih membahas dalil ya. Dalil yang dibawakan oleh penulis ini berkaitan dengan keistimewaan tauhid ya. Bab kedua ini judulnya adalah keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya, jadi keimanan yang kuat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seorang beribadah hanya kepada Allah itu memiliki keistimewaan. Orang akan mendapatkan begitu banyak manfaat ya. Di antaranya kemarin dalil yang pertama adalah dari Al-Qur'an ya. Surat Al-An'am ayat 82 itu di situ Allah menyebutkan dua manfaat orang yang beriman bertauhid adalah apa? Mendapatkan jaminan keamanan gitu nggih. Ulaika lahumul amn, mendapatkan jaminan keamanan, dan yang kedua adalah wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di ayat atau dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Nah, kita masih membahas dalil yang kedua. Ya. Jadi dalil yang dibawakan oleh penulis itu kalau tidak dari Al-Qur'an juga dari hadis ya. Hadis itu artinya adalah perkataan Nabi. Nah, ini seperti yang dibawakan oleh penulis ya. Masih membahas tentang keistimewaan tauhid ya. Adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Ubadah bin Samit. Siapa Bapak Ibu? Ubadah bin Samit. Jadi ada nama sahabat yang bernama Ubadah bin Samit ya radhiyallahu anhu, ini menuturkan ya, menyampaikan apa yang disabdakan ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita baca bersama-sama gitu ya.
Tapi ini bukan Al-Qur'an ya, bukan Al-Qur'an berarti tidak mesti dengan tajwid gitu ya. Boleh membacanya biasa, tapi secara umum membaca hadis, mempelajari hadis pun juga bernilai pahala insyaallah. Cuman beda dengan Al-Qur'an. Setiap hurufnya itu dinilai pahala. Tetapi kalau hadis atau selain dari Al-Qur'an, kalau berkaitan dengan agama secara umum ketika kita mempelajarinya itu juga bernilai pahala. Saya mulai dulu kemudian nanti ditirukan gitu nggih. Ya ikut latihan belajar membaca bahasa Arab gitu ya. Nggih. Man syahida alla ilaha illallah. Monggo. Man wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhun minhu. Wal jannatu haqq wal jannata haqqun. Wan naru haqqun. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Terlalu cepat atau sudah? Ya, ada yang mau mencoba membaca? Dari bapak-bapak mungkin ada yang mau membaca? Monggo, siapa Pak? Pak Suparman, monggo. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, terus monggo. Wa anna Isa abduhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Yeah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa rasul wa ruhun minhu. Yeah. Wal jannata haqqu wan naru haqqu. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Masyaallah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih Pak. Ya, ini hadis ya dari Rasulullah SAW yang di sini menyebutkan tentang keutamaan dari tauhid. Ini kita bahas ya hadis ini. Kemarin sudah sempat membahasnya ya di awal-awal ya. Tidak apa-apa kita ulangi lagi ya. Di sini Rasul menyebutkan man syahida ya. Man syahida itu artinya adalah barang siapa bersyahadat ya. Allah ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat, menyaksikan gitu ya, bersaksi Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja. Ya, kemarin kita jelaskan makna la ilaha illallah. Nanti kita ulangi lagi enggak Bapak ya. Makna kok dimaknai tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, itu nanti kita jelaskan lagi ya. Wahdahu la syarikalah ya. Ini selain yang hak selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya. La syarikalah itu artinya adalah tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya ya, hamba Allah dan rasul Allah, utusan Allah. Jelas maknanya sampai sini bahwa ibu-ibu? Ya. Nanti insya Allah lebih kita jelaskan lebih mendalam. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan juga bersaksi, bersyahadat bahwa Isa
ya. Nabi Isa alaihissalam abduhu, hamba Abdullah, ya, hamba Allah dan rasuluhu, dan rasul Allah. Ya, meyakini bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Jadi maknanya itu adalah kalimat itu perkataan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam itu dengan perkataan Allah. Ya, apa perkataan Allah? Kun, ya, kun, jadilah. Fayakun, itu maka terjadi. Ya, itu maknanya kalimah alqaha ila Maryam, artinya adalah Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam itu dengan perkataan Allah, kalimatnya Allah, kun, ya, yang artinya kalau kun bahasa Arab itu artinya adalah jadilah, jadilah, ya, dari kata-kata kana yakunu, ini dalam bahasa Arab, kana yakun, yakunu. Nah, kalau ya mungkin kalau yang pernah belajar bahasa Arab, ini ada namanya fi'il madhi yang sudah lampau, ini yang akan datang. Kalau di dalam bahasa Arab, bahasa Inggris mungkin ada istilah apa? Past tense gitu ya. Kalau ini yang akan datang atau yang sedang, present mungkin ya. Ada juga di dalam bahasa Arab itu kalimat perintah. Kalimat apa? Perintah. Nah, ini namanya kun, ya. Kun itu artinya jadilah. Apa? Artinya jadilah. Makanya ada perkataan di dalam Al-Kun fayakun, ya. Kun itu ada jadilah, fayakun, maka ketika Allah mengatakan kun jadilah, maka sesuatu itu jadi. Maka sama dengan apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi Allah ciptakan dengan perkataan Allah, kun, maka kemudian jadilah. Nabi Isa di dalam perut ibunya siapa? Maryam. Ini makna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Bisa difahami Bapak Ibu-ibu? Ya. Kemudian lanjutannya waruhun minhu, ya. Dan ruh dari ciptaannya. Jadi Allah kemudian jadikan Nabi Isa, ya, ciptakan, kemudian di situ ada ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ini nanti kalau kita bahas, ya, ini yang kemudian kebanyakan dari orang-orang Nasoro memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Ruhun minhu diyakininya adalah ruh itu adalah termasuk bagian dari siapa? Dari Allah. Padahal terpisah, bukan. Ruh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ruh-ruh yang lainnya itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang Nasoro itu meyakini ruh itu adalah termasuk bagian dari Allah, maka menganggap Nabi Isa termasuk dari Tuhan. Makanya atau anaknya Tuhan. Itulah yang diyakini oleh orang-orang Nasoro. Tapi kita sebagai orang-orang beriman, orang mukmin, orang muslim itu meyakini waruhun minhu, dan ruh itu berasal dari Allah. Maksudnya adalah Allah ciptakan ruh kemudian di dalam jasadnya Nabi Isa alaihi salam. Itu yang diyakini, ya, yang di dalam tubuhnya ibunya Maryam. Jelas niki Bapak Ibu-ibu? Insyaallah nanti akan diterangkan lagi. Wal jannata haq, dan meyakini bahwasanya surga itu nyata, benar adanya. Wan naru haqqan, dan juga meyakini neraka itu ada, ya, benar adanya. Surga itu adalah darun ni'mah, ya, berisi tentang kenikmatan, balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh, gitu nggih. Maka Allah akan balasi dengan surga.
Adapun neraka kebalikannya, adalah mereka atau tempat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak beriman, ya, atau orang-orang yang tidak mau beramal soleh, ya, tidak meyakini akan adanya hari akhir, maka itu tempatnya adalah di neraka, ya. Orang yang meyakini bahwasanya surga itu ada, ya, benar-benar ada, ya, ada kenyataannya gitu, nggih. Begitu pula dengan neraka, meyakini bahwasanya neraka itu ada gitu, nggih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adkhalahul jannah. Maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Ini kan buah dari keimanan, meyakini tadi, dari meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali Allah, meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, meyakini bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah, meyakini surga itu hak, benar, nyata, meyakini neraka itu hak, benar, nyata, maka ada balasannya apa? Adkhalahullahul jannata, Allah akan masukkan ia ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang telah diperbuat. Jadi sudah jaminan, ya. Orang itu ketika meyakini akan perkara-perkara tadi, ini kan kaitannya dengan keimanan. Makanya dimaknai makna syahadat, ini penjelasannya, ya. Man syahida gitu, ya. Makanya syahadah. Saya tulis bahasa Indonesia saja, ya. Syahadah, persaksian, ya, atau tadi apa namanya di sini diartikan adalah apa? Bersyahadat gitu, ya. Karena arti kata syahadah itu adalah menyaksikan gitu, ya. Tapi di sini bukan diartikan menyaksikan dengan kedua mata gitu, ya. Syahadah ini dimaknai oleh para ulama, memaknai makna syahadah itu adalah orang kemudian apa? Mempersaksikan, artinya adalah dia mengikrarkan, ya. Mengikrarkan dengan lisan, ya. Maka yang pertama adalah apa? Melafalkan atau mengikrarkan gitu, ya. Melafalkan. Ini makna syahadah, ya. Melafalkan dengan lisan. Apakah cukup dengan melafalkan dengan lisan? Kan tidak. Umpamanya orang masuk Islam itu kan dia dituntut untuk bersyahadat. Ini syahadat itu maksudnya adalah dia melafalkan dengan lisan. Makanya belum dikatakan orang itu muslim sampai dia kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu harus diucapkan, tidak hanya dibatin tok kan gitu, ya. Jadi yang pertama makna syahadah dilafalkan. Kemudian yang kedua adalah apa? Meyakininya di dalam hati, ya. Membenarkan di dalam hati, meyakini dan membenarkan, ya. Dan membenarkan di dalam Jadi tidak hanya sekedar lisannya berucap, tetapi hatinya malahan mengingkari. Ini kan tidak sesuai dengan sesuatu yang zahir. Maka yang namanya syahadah itu antara sesuatu yang dilafalkan dengan apa yang ada di dalam batin, hatinya itu harus sama. Lisannya mengikrarkan, hatinya meyakini dan membenarkan, ya. Yaitu tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Makanya apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tahu siapa orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu kan orang-orang yang secara zahirnya, secara lahirnya itu menampakkan keislaman,
tetapi di dalam hatinya mengingkari bahkan memusuhi Islam. Apakah itu ada? Ada. Bahkan dari sejak zamannya Nabi Muhammad SAW itu ada yang dikenal dengan orang-orang munafik. Dan disebutkan oleh para ulama ada dedengkot atau pimpinannya orang munafik di Madinah adalah namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah dengar nama ini, Bu? Jadi kalau kita membaca sirah Nabi gitu ya, di awal-awal Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah itu kan masih sedikit ya, maksudnya kekuatan kaum muslimin masih sedikit dan mulai bertambah kuat gitu nggih. Barulah nanti awal munculnya kemunafikan itu atau ada orang-orang yang menampakkan keislaman tetapi di dalam hatinya memusuhi Islam adalah ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya menang di dalam perang Badar. Mungkin pernah mendengar ya, ada yang namanya perang Badar ya. Perang Badar ini adalah peperangan yang pertama kali yang dimenangkan oleh Rasul dan para sahabatnya ya. Nah, mulai ketika Nabi Muhammad ternyata mampu mengalahkan kaum musyrikin Quraisy, yang mana orang-orang Arab pada saat itu tidak menyangka kok Nabi Muhammad ya bisa mengalahkan orang-orang Quraisy, yang mana jumlahnya orang-orang Quraisy itu lebih banyak ya dari kaum muslimin ya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mampu mengalahkan orang-orang musyrik Quraisy ya, kemudian mulailah ya orang-orang musyrik yang ada di Madinah itu ketakutan gitu ya. Ketakutan dalam artian, wah nanti kalau saya tidak ikut dengan Muhammad, tidak ikut masuk Islam, nanti kami juga akan diperangi gitu oleh Rasulullah SAW. Maka mulailah dari saat itu banyak orang-orang musyrik di Madinah yang mereka apa? Pura-pura apa? Masuk Islam. Tetapi di dalam hatinya apa? Masih ya memusuhi Nabi. Itulah muncul awalnya kemunafikan. Terus nanti sampai sekarang pun juga masih ada orang-orang yang tadi apa namanya secara zahirnya mereka muslim gitu nggih, bersyahadat bahkan melakukan ibadah sholat, tetapi ternyata apa? Di dalam hatinya mereka memusuhi, mengingkari Islam. Dan ini lebih berbahaya ya, dosanya lebih besar dari apa? Kekafiran. Karena secara umum Bapak-bapak, Ibu-ibu, manusia itu terbagi menjadi 3 ya. Ada muslim atau mukmin ya. Muslim atau mukmin ya, ini tingkatan yang lebih tinggi ya. Yang kedua adalah kafir ya. Nah, kafir ini, orang-orang kafir ini jelas ya, secara terang-terangan memusuhi Islam. Namun ada golongan yang ketiga adalah apa? Munafik. Nah, orang munafik inilah yang apa namanya? Kelihatannya teman tetapi ternyata apa? Lawan. Kelihatannya teman tapi ternyata lawan. Ini kan istilahnya musuh di dalam muslim, menyerang kaum muslimin dari dalam, dan itu sudah ada dari zaman dahulu. Nah, apa kaitannya dengan syahadah? Kaitannya adalah kenapa kok di dalam orang bersyahadat itu tidak hanya cukup di dalam lisan tetapi juga harus diyakini dan dibenarkan di dalam hati. Ini untuk membedakan antara orang mukmin beneran dengan orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik mereka juga mengucapkan syahadat.
Ya. Mereka mengucapkan syahadat tetapi hatinya, batinnya itu mengingkari. Ini bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana mereka itu mengatakan, "Iya, kami itu beriman," gitu ya. Tetapi mereka itu hanya sebatas di lisan saja. Ini saya sebutkan ya keterangannya. Bagaimana ini disebutkan? Diceritakan tentang orang-orang munafik ya, orang-orang munafik ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan orang munafik mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Ini apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik ya. Perkataannya apa? Nasyhadu, kami bersaksi ya, innaka. Kalau nanti yang belajar bahasa Arab ini ada istilahnya penekanan gitu ya, penguat dengan kata-kata innaka. Kalau la rasulullah. Misalnya kalau di bahasa Indonesia ya sungguh yakin engkau Muhammad adalah Rasulullah. Ini ucapan siapa? Orang-orang munafik ya. Nasyhadu, kami yakin, kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad, sungguh kami yakin engkau adalah utusan Allah. Ini ucapan siapa? Orang munafik. Ya. Dan kalau di dalam bahasa Arab ini istilahnya ungkapan yang sangat meyakinkan gitu nggih. Sangat meyakinkan. Tapi itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang munafik itu hanya sebatas lisan ya. Tetapi tidak dengan hati mereka. Kok Allah bisa tahu? Ya jelas Allah bisa tahu. Allah maha mengetahui baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Munafikun ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat di dalam surat Al-Munafikun ya. Persaksian bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik itu sesuatu yang tidak benar gitu ya. Apa yang nampak di lisannya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hati ya. Al-Munafikun ya, nanti bisa ini ayat yang pertama ya. Ini kita ingin menjelaskan bagaimana yang sesuatu yang batin itu sangat penting. Tidak hanya sesuatu yang sifatnya zahir, tetapi yang batin itu bahkan jauh lebih penting ya. Ini dikatakan Allah menyangkal perkataan mereka ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sungguh Allah itu mengetahui bahwasanya engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini kemudian kata-kata selanjutnya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguh Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik ya lakadzibun, mereka adalah pendusta. Walaupun mengucapkan dengan lisannya dengan ucapan yang kelihatannya apa? Fasih dan meyakini bahwasanya Muhammad utusan Allah. Ya. Berarti kalau meyakini utusan Allah kan dia harus apa? Taat kan gitu ya. Tunduk kepada Rasul. Tetapi itu kemudian dibantah ya. Bahwasanya orang-orang munafik itu adalah ya tadi apa yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam. Maka syahadah yang benar itu adalah selain melafalkan dengan lisan tetapi juga harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, maksudnya adalah meyakini dan membenarkan di dalam hati. Dan ada yang ketiga lagi, ini poin yang ketiga berkaitan dengan syahadah adalah apa? Apakah cukup lisan dan hati saja tetapi tidak mau mengamalkan isi kandungan syariat, tidak mau mengerjakan perintah Nabi? Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi yang namanya orang bersyahadat itu poin yang ketiga adalah apa? Ya, wat tasdiq bil jawari, yaitu membenarkan dengan perbuatan. Membenarkan
dengan perbuatan. Apa yang dia yakini, apa yang dia lafalkan itu kemudian menuntut dia untuk beramal. Ya. Ketika dia bersaksi tadi ya, asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, berarti ya dia harus apa? Memurnikan seluruh amal. Ketika dia beramal soleh, ketika dia beribadah, dia harus senantiasa ikhlas. Bukan malahan kemudian mengharap sesuatu selain Allah. Berarti itu bertentangan antara apa? Apa yang dia yakini, apa yang dia ikrarkan dengan perbuatannya. Jelas nih Bapak, Ibu-ibu? Jadi makna syahadah pun ini maknanya mendalam. Maknanya mendalam, bukan hanya sekadar ya saya bersaksi gitu saja. Tetapi itu menuntut orang itu melafalkan di dalam lisan, meyakini di dalam hati, dan juga dia mengamalkan apa yang terkandung di dalam syahadat. Makanya kita kemarin sebutkan ya, ketika orang melafalkan kalimat la ilaha illallah, dia dituntut juga harus apa? Mengilmui kan gitu kemarin ya. Dan kemarin ilmu ada dua, ada yang sifatnya apa? Ghorizi. Yang kedua apa? Muktasab. Orang meyakini bahwasanya la ilaha illallah, karena mungkin ini perlu diulang lagi enggak apa-apa nggih. Jadi supaya kita ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu yakin. Dalam artian apa? Yakin didasari dengan ilmu. Karena enggak akan ada orang mendapatkan keyakinan ya, kemantapan kecuali didasari dengan ilmu. Kemarin kita sampaikan di dalam surat Al-Asr ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Itu juga perintah untuk kita berilmu. Ya. Karena tidak mungkin orang itu sampai kepada keyakinan ya, yang kuat, yang mantap kecuali didasari dengan ilmu. Maka sama ketika orang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak apa-apa, kita ulangi ya. La ilaha illallah, ini kalimat ini sebetulnya terdiri dari dua bagian. Terdiri dari dua bagian. La ilah ya, tidak ada ilah ya. Yang mana ilah kemarin itu maknanya adalah apa? Al-ma'bud ya. Al-ma'bud. Oh, al-ma'luf. Saya tulis bahasa Arabnya dulu ya. Ma'luf. Itu artinya adalah yang diibadahi. Yang diibadahi. Ya. Al-ma'bud, al-ma'luf itu makna ilah ya. Artinya adalah yang disembah atau yang diibadahi. La ilah berarti adalah tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Kok ada tambahan yang berhak untuk diibadahi? Iya. Karena kalau kita kemudian melihat apa yang terjadi, itu ternyata banyak orang yang beribadah menyembah selain Allah. Betul atau enggak? Apakah ada orang yang sampai saat ini beribadah menyembahnya kepada selain Allah? Banyak. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala, patung-patung, ada yang menyembah mungkin malaikat, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah apa lagi? Mungkin binatang gitu nggih. Hewan itu pun juga macam-macam, ada yang beribadah kepada sapi mungkin atau kepada ular. Ada mungkin meyakini adanya dewa kera dan seterusnya. Ini kan ada sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sampai sini paham? Yeah.
Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang diibadahi selain Allah itu berhak untuk disembah, diibadahi? Berhak atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak memberikan manfaat atau matur. Mereka tidak menciptakan, tidak mengatur alam semesta ini. Kalau kita ditanya siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang menjadikan adanya malam, adanya siang, ada matahari, ada bulan. Ini kan semuanya sangat teratur, ya. Begitu indah, ya. Kita manusia, di dalam jiwa kita, tubuh kita terdapat macam-macam kenikmatan, ya. Kita kalau di dalam hadis disebutkan kan di dalam tubuh manusia itu ada sekitar berapa sendi, ya? 300-an, ya. 360 sendi. Kita bayangkan ada satu sendi saja di dalam tubuh kita yang mungkin error gitu, ya. Apa yang kita rasakan? Sakit. Mungkin BK-nya sini sendinya bermasalah, wah. Mau gerak sedikit saja sulit, ya. Ini kan apa? Nikmat dari Allah, ini ciptaan dari Allah yang begitu yang begitu dahsyat, begitu bagusnya kan gitu. Apakah mungkin sesuatu ini kemudian terjadi dengan sendirinya? Kan tidak mungkin. Pasti ada yang Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan melihat, kemarin kita sebutnya adalah al-ayah al-kauniyah. Orang kemudian meyakini akan adanya Allah yang menciptakan itu dengan apa? Dengan ilmu yang sifatnya muktasab, dengan melihat ayat kauniyah, apa yang Allah ciptakan, termasuk juga dari mana tahu kok Allah yang menciptakan? Ya Allah menyebutkan sendiri di dalam Al-Qur'an, ya. Yang itu kita yakini itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat, yang menciptakan, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, maka yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka makna yang tepat dari kalimat la ilah itu adalah tidak ada sesembahan atau yang berhak untuk diibadahi. Nah, baru kemudian di sini menetapkan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah, yang disembah selain Allah itu ternyata tidak memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Jelas niki Bapak Ibu, ini sangat mendasar sekali, ya. Jadi makna ilah ini tidak hanya dimaknai menciptakan. Tidak hanya dimaknai menciptakan. Karena kalau hanya dimaknai ilah itu menciptakan, tidak ada Tuhan alias yang menciptakan kecuali Allah, maka sebetulnya seluruh makhluk, seluruh manusia itu meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan. Nanti di dalam surat di Al-Qur'an juga disebutkan bagaimana orang musyrik Quraisy loh, ya, ini orang kafir, ya, musyrik Quraisy. Ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul? Bisa dicek, Bapak Ibu. Ya, ini untuk membuktikan bahwasanya kalau makna ilah itu bukan hanya maknanya adalah menciptakan atau mengatur, tetapi yang lebih dari itu adalah Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah. Ini umpamanya di dalam surat Az-Zumar, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengecek, ya. Ini di dalam surat Az-Zumar ayat 38, ya. Ayat 38. Ini yang untuk membuktikan Allah sendiri yang mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang musyrik pun juga mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, ya. Ini walain, ini saya bacakan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain sa'altahum, ya. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, sa'altahum kepada mereka maksudnya adalah kepada orang-orang musyrik Quraisy,
Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan 7 langit dan bumi? Apa kata mereka orang-orang musyrik Quraisy? La yaqulunna Allah. Maka sungguh pasti mereka akan mengatakan yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi apa bedanya kalau hanya memaknai makna ilah itu hanya pencipta atau Tuhan? Ya berarti kan sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrik. Tetapi yang dimaksud ya di dalam kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya meyakini Allah itu pencipta, tetapi juga meyakini Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Bisa difahami ini Bapak Ibu, ini sangat mendasar sekali dari kalimat la ilaha illallah. Makanya ini ketika orang kemudian mengucapkan bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka ini menuntut orang itu melafalkan dengan lisannya, meyakini di dalam hati, plus juga nanti membenarkan dengan perbuatan. Maka seluruh amal ibadah, amal perbuatan kebaikan itu harusnya apa? Ditujukan, dimurnikan hanya untuk mengharap pahala dari alias murni, ikhlas di dalam beribadah. Sampai sini mungkin ada yang mau ini yang sekarang saya tanyakan tentang orang munafik. Yang pertama kita tahunya misalnya kayak munafik itu gimana, kan itu hanya dalam batin aja dia menolak meninggal. Yang pertama. Kemudian apakah juga termasuk misalnya kan tidak sedikit orang Islam tapi dia tidak pernah melakukan sholat dan sebagainya. Itu kan. Makasih Kak. Masya Allah. Ya. Apakah kita bisa mengidentifikasi atau istilahnya menghukumi orang itu munafik atau tidak? Wallahu ta'ala alam, sebetulnya itu adalah perkara yang sifatnya karena tidak nampak, maka sebetulnya itu kita tidak bisa menghukumi orang lain itu munafik atau tidak. Bahkan nanti kalau kita melihat di dalam sirah gitu ya, berkaitan dengan para sahabat, ini nanti juga sebetulnya ada disinggung dengan itu. Jadi sebetulnya Nabi pun pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang mereka itu adalah orang munafik. Dan itu langsung berdasarkan wahyu. Ya. Karena memang munafik ini kan wong secara lahirnya kelihatannya membantu gitu ya, baik, ternyata memusuhi. Kan ini karena sesuatu yang ada di dalam hati itu kan nggak bisa diketahui. Maka Nabi pun ini diriwayatkan pernah menyampaikan kepada salah seorang sahabat. Jadi ada, kalau Nabi itu istilahnya punya sahabat yang dia diberi rahasia oleh Nabi. Bahkan ada namanya, tapi saya lupa nama sahabat itu. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, ya, khalifah yang kedua, orang yang dekat dengan Nabi, bahkan ya banyak dipuji gitu ya. Bagaimana ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan apa yang diyakini oleh Umar, tapi tidak mendapatkan rahasia itu. Jadi ada salah satu sahabat yang diberitahukan oleh Nabi nama-nama orang munafik. Saking Umar itu, saking apa? Saking memiliki sifat warok. Warok itu maksudnya kehati-hatian gitu ya. Walaupun Umar itu adalah orang yang ibadahnya bagus ya, keimanannya kuat, tetapi tetap merasa takut jangan sampai saya itu termasuk orang munafik. Maka diriwayatkan nanti insya Allah sampai ke hadisnya itu ya. Jadi Umar pernah bertanya ke sahabat yang memegang rahasia itu, dia bertanya, apakah saya itu termasuk nama yang dikatakan oleh Nabi termasuk orang munafik atau bukan? Umar loh ya.
Dia karena saking takutnya jangan sampai saya itu termasuk orang munafik, dia pun bertanya gitu ya. Makanya orang yang takut dengan kemunafikan sebetulnya dia itulah akan berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai menjadi orang munafik. Tapi sebaliknya orang yang merasa aman, saya sih nggak mungkin jadi orang munafik, itulah yang bisa jadi dia terfitnah dengan kemunafikan. Tidak seperti yang itu yang dilakukan oleh Umar. Bahkan dia sampai tanya kepada sahabat tersebut, aku termasuk orang munafik atau bukan kan gitu ya. Maka dijawab, engkau bukan termasuk orang yang daftar yang disebutkan oleh Nabi. Maka dari hadis itu kita bisa mengambil pengertian. Jadi orang itu tidak bisa menghukumi orang lain itu dia munafik atau bukan. Bahkan sifat Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang-orang munafik, walaupun Nabi sudah tahu loh ya. Bahkan nanti setelahnya orang sudah kenal yang pemimpinnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, itu di Madinah ya, itu di Madinah. Tetapi apakah kemudian yang dilakukan oleh Nabi memerangi mereka orang-orang munafik? Tidak. Dibiarkan oleh Nabi ya. Nanti kalau kenapa alasannya seperti itu, nanti ada yang mengatakan jangan sampai nanti orang-orang Arab mengatakan kepada Nabi, tuh Nabi Muhammad saja memusuhi saudaranya sendiri sesama muslim. Maka itulah yang tidak dilakukan oleh Nabi, membiarkan. Tapi Nabi tahu siapa orang-orang munafik ya. Dan nanti juga ketika terjadi perang, umpamanya setelahnya ada perang perang Ahzab gitu ya, gabungan dari orang musyrikin, orang Yahudi dengan orang munafik ya, akhirnya terbongkar gitu ya siapa itu orang-orang munafik. Jadi kita tidak bisa menghukumi orang lain ya, kaitah ketone munafik ya, tidak bisa ya. Tetap kita menghukumi orang itu secara zahirnya. Tapi jelas bagaimana ancaman bagi orang-orang yang antara batinnya dan lahirnya itu tidak sama. Ini hukumannya nanti lebih keras dari orang-orang kafir. Nanti di dalam Al-Quran disebutkan ada fiddarkil asfal, di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Ini adalah hukuman bagi orang-orang munafik. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, munafik ini nanti ada dua sebetulnya. Ya, ada dua munafik. Munafik yang sifatnya adalah i'tiqad. Nah, ini tambahan. I'tiqad. I'tiqad itu artinya keyakinan. Memang kemunafikannya itu sumbernya dari dalam hati. Ada yang dua adalah al-amal ya, amali. I'tiqad munafik amal ini adalah perbuatannya ya. Dan bisa jadi perbuatan orang munafik ini juga dilakukan oleh orang-orang muslim mukmin. Bisa jadi munafik yang sifatnya amali itu artinya perbuatan, itu juga dilakukan oleh orang muslim beriman. Karena Nabi mengatakan di dalam hadisnya ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tetapi ini kita lagi membahas ini ya, yang kedua. Munafik dari segi perbuatan. Ya. Dikatakan oleh Nabi ada 3. Ya. Idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji sukanya mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat dia berkhianat. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang munafik. Pertanyaannya, mungkin nggak orang muslim mukmin tapi ngomong kalau berbicara dia mungkin nggak? Mungkin. Atau janjian umpamanya, ketemuan jam 8 gitu pagi gitu ya. Ternyata jam 10 baru kelihatan. Ada nggak orang muslim seperti itu? Nah, ini
Bukan berarti langsung dicap kayak munafik. Enggak boleh ya. Tapi itu dia munafik dari segi apa? Dari segi perbuatan. Maka ya dia berdosa gitu nggih. Dia berdosa. Namun juga kalau berkaitan tadi berjanji gitu ya, maksudnya mengingkari itu manakala memang dari awalnya gitu ya. Sudah ada niatan memang nggak mau menepati janji. Maunya besok ya kita ketemuan di mana di alun-alun jam 8. Lisannya ngomong iya, tapi di dalam hatinya wah, orang mungkin kok ya paling aku tekannya jam 10. Nah, ini berarti di situ memang sudah ada apa? Niatan untuk mengingkari. Beda halnya kalau ya, sekedar. Beda halnya kalau dia sudah memang berniat gitu nggih. Insya Allah saya jam 8 datang gitu ya, tetapi karena mungkin di jalan mungkin bannya bocor atau kemudian bensinnya habis. Nah, itu maka bukan termasuk yang kemudian dia mengingkari janji. Apa, Pak? Terima kasih. Kalau boleh untuk yang munafik itu ya. Kalau dia berjanji, dia yang mengingkari. Terus apakah boleh berteman dengan orang munafik? Oh iya. Ya, sekedar saya lanjutkan dulu ya. Itu namanya apa? Amali nggih. Nah, yang kemudian diancam dengan dosa yang begitu besar, yang melebihi dari kekafiran, ini adalah jenis yang ini Bapak-bapak Ibu. Yang i'tiqad, yang itu memang sumbernya di dalam hati. Memang dia lisannya mengingkarkan keislaman, tetapi di dalam hatinya dia mengingkari dan tidak meyakini. Itulah yang sebetulnya munafik yang sifatnya i'tiqad, yang itu dosanya lebih besar dari kekafiran. Adapun berteman dengan orang yang umpamanya memiliki orang mukmin, orang muslim, memiliki sifat gitu ya tadi perbuatan orang munafik, ya tergantung ya. Kalau kemudian dia berteman dalam artian ya namanya orang muslim kan juga kadang-kadang berbuat kesalahan dan khilaf. Maka sudah menjadi kewajiban kita bukan malahan mengumbar aib gitu ya saudara kita. Kayak bapak kalian mesti naik ngomong apa namanya ngelomboni terus. Ya kalau kita tahu itu dan dia saudara kita, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat, islah, memperbaiki kalau ada keburukan dari saudara kita. Itu kewajiban kita ya. Jadi tetap boleh kita berteman dalam artian adalah saling mengingatkan ya, itu tidak benar ya, berbohong itu adalah perbuatan dosa ya, apalagi ya nanti perbuatan bohong itu kan nanti orang itu juga sebetulnya akan tidak suka ya, sudah fitrahnya gitu ya, mau yang muslim atau tidak muslim kan tidak menyukai yang namanya kebohongan, itu sudah menjadi fitrah ya. Tetapi termasuk juga itu selain fitrah, tetapi juga di dalam syariat yang namanya al-kadzib ya, kebohongan itu adalah yahdi ilal fujur, nanti akan membawa kepada keburukan dan keburukan itu akan menyeret kepada neraka siksa. Jadi memang ada konsekuensi di dalam syariat orang-orang yang berdusta. Ya, selain nanti ada konsekuensi secara sosial, mungkin orang tidak akan menyukai itu. Ya. Tapi kita punya kewajiban kalau itu saudara kita gitu ya, ya mungkin dia terpaksa harus berbohong. Nah, nanti juga berbohong ada yang dikecualikan gitu ya. Nah, itu jauh lah. Intinya adalah kalau ada orang muslim saudara kita berbuat maksiat ya, dosa, maka kita punya kewajiban untuk menasehati. Tentunya dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik kan gitu ya. Dengan harapan orang itu kemudian bertobat gitu ya. Kemudian tidak mengulangi.
Adapun kalau sudah dinasihati kok terus seperti itu, nah, itu ya berarti apa? Kita sudah menunaikan kewajiban kita, ya berarti dia belum mendapatkan apa? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun perlu umpamanya ada saudara kita ya, tahu orang itu memang sukanya menipu umpamanya gitu ya, berbohong, maka kita juga boleh ya, istilahnya memberikan warning gitu ya. Hati-hati kalau berbisnis umpamanya dengan si fulan, si A ini ya, karena dia terkenal umpamanya tadi suka berbohong atau menipu, itu termasuk sesuatu istilahnya menyebutkan keburukan orang lain, tetapi dalam artian apa? Supaya orang lain itu terhindar dari keburukan orang tersebut. Itu yang dikecuali, itu boleh. Ya. Itu boleh. Untuk supaya orang lain tidak terkena bahayanya. Itu nggih, Bapak Ibu-ibu. Ini baru apa? Syahadah la ilaha illallah. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Muhammadan abduhu wa rasuluh wa Isa, nggih, monggo-monggo. Wa Isa Abdullah wa rasuluh, itu nanti ada penjelasan-penjelasan yang lebih jelas dalam artian ketika keyakinan itu benar akan perkara-perkara itu, itulah yang akan menjamin kita akan mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga sesuai dengan amal ya. Kalau amalnya itu sempurna, maka orang akan masuk surga tanpa disiksa oleh Allah. Tetapi kalau masih ada dosa besar, itu nanti kembali kepada masyiatullah ya. Bisa jadi Allah mengampuni dosa hamba tersebut, atau hamba tersebut akan mendapatkan apa? Balasan siksa dari perbuatan dosa tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini ya yang menambah atau ya menguatkan keimanan kita lebih paham lagi gitu ya makna la ilaha illallah, sehingga kita yakin betul ya apa yang disebutkan di dalam hadis, sehingga kita mendapatkan kebaikan ya, jaminan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.